Bisa dimulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan implementasi strategi setelah sebelum UTS kita fokus pada perancangan-perancangan nggih, berkaitan dengan visi, misi, kemudian menganalisa lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dan menyempurnakan materi kita berkaitan dengan bagaimana pengimplementasiannya dari strategi-strategi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, nah pada tahapan ini Bapak Ibu, setelah dilaksanakannya formulasi strategi yang eh, yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan kali ini, sebaiknya mungkin formulasi strategi yang pernah kita bahas, seperti eh, menyusun visi, misi, dan lain sebagainya, kemudian menganalisa lingkungan sekitar, dan juga menganalisa terkait dengan eksternal maupun internal yang sudah kita diskusikan. Maka pada implementasi strategi kali ini, Bapak Ibu, nah ini akan kita dasarkan pada analisis-analisis yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya tadi. Sebelumnya, pada analisis lingkungan yang sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, analisis lingkungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu perlu adanya pengimplementasian yang penuh dengan pertimbangan dan juga strategi-strategi yang bisa dijadikan alat untuk mewujudkan apa yang sudah kita rumuskan sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi maka dari itu, daripada apa yang telah kita rumuskan pada eh, strategi-strategi yang telah kita susun sebelumnya hanya sekedar retorika belaka, maka implementasi kali ini perlu dilakukan dengan optimal berkaitan dengan tiga pokok bahasan utama, yaitu bagaimana kemungkinan formulasinya dan implementasinya, kemudian analisa implementasi strategi itu seperti apa, kemudian langkah-langkah berkaitan dengan implementasi strategi yang perlu kita penuhi secara prosedural. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, agar perusahaan, bisnis, atau mungkin badan usaha yang kita punya dapat mencapai arah yang secara optimal, nggih, maka perusahaan atau eh, organisasi bidang usaha dan lain sebagainya perlu untuk dapat mencapai arah eh, sesuai dengan yang kita formulasikan, yang kita rencanakan berdasarkan implementasi strategi yang efektif. Nah, apabila salah satu tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka ada kemungkinan jika hasilnya dapat berupa kegagalan bagi strategi perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu pada pembagian aktivitas operasional yang ada di perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan dan dibagi per divisi, per departemen, atau mungkin ada pembagian spesialisasi berdasarkan kemampuan dan juga kapabilitas tenaga kerja yang kita punya, maka implementasi strategi ini, Bapak Ibu, menjadi bahasan utama yang perlu kita kupas kembali, yang juga nanti akan me- membuat kita memiliki rumusan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita prediksi akan terjadi seperti apa implementasi strategi yang ingin kita capai. Dengan harapan jika adanya analisa kemungkinan, formulasi dan implementasi strategi ini, maka kita bisa mengantisipasi atau bahkan membuat keputusan-keputusan yang lebih cepat sebelum kejadian tersebut bisa eh, kita atau berdampak pada perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, dari sini Pak Ibu, kita lanjut pada formulasi dan implementasi strategi. Nah, di sini ada berbagai kemungkinan yang mungkin dialami perusahaan di kemudian hari. Jadi bisa jadi ini belum terjadi, tapi
dengan adanya analisa kemungkinan ini, ada beberapa alternatif yang bisa menjadi bahan kita untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Berkaitan dengan implementasi yang ingin kita jalankan, maka akan ada beberapa alternatif kejadian yang bisa kita prediksi sebelumnya. Maka dari itu, untuk membuat formulasi strategi dan implementasi strategi yang ada, di sini bisa kita lihat pada tabel rumusan yang ada pada materi, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kita akan mempertemukan bagaimana rencana yang sudah kita susun, formulasinya dengan eh, implementasi strategi yang mungkin bisa kita jalankan pada perusahaan atau bisnis yang ingin kita terapkan formulasi strateginya. Nah, bisa dilihat pada tabelnya. Di sini ada 4 kemungkinan di mana ada pertemuan pengimplementasian dan perumusan strategi. Ketika formulasi strategi, kita dihadapkan pada eh, dua hasil ya, Bapak Ibu. Mungkin formulasinya bisa baik atau bisa buruk. Kemudian implementasinya juga sama, akan membuat kita menemukan 2 kemungkinan hasil, yaitu mungkin implementasinya bisa baik atau mungkin implementasinya bisa buruk. Dari kedua ini akan menemukan 4 alternatif kejadian yang bisa bisa jadi akan ter apa ya terimplementasikan pada kejadian yang akan datang. Nah, di sini akibat dari pertemuan formulasi dan implementasi, kita bisa melihat ada 4 alternatif di mana ada sukses, relate, trouble, dan failure. Di mana kita akan diberikan 4 alternatif kemungkinan kejadian ya ketika formulasi tersebut diimplementasikan. Mungkin bisa sukses, mungkin bisa sukses dengan kemungkinan kecil, atau kurang baik, atau mungkin trouble dengan bisa sukses dengan beberapa kendala masalah yang bisa kita hadapi. Kemudian ada yang terakhir adalah kegagalan. Nah, di sini kita coba lihat formulasi dan implementasi dari alternatif yang sudah kita temukan, Bapak Ibu. Yang pertama, sukses. Di sini seperti yang sudah kita pahami bersama, di mana sukses merupakan sebuah hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan atau bisnis yang ingin kita jalankan. Nah, maka dari itu, pada alternatif yang pertama, yaitu sukses, ini terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikannya secara baik pula. Jadi, adanya keserasian dan keselarasan antara apa yang direncanakan dengan apa yang diimplementasikan. Hal ini berarti menandakan adanya sistem manajemen dan juga sistem tata kelola yang baik pada sebuah perusahaan, di mana strategi yang disusun pada tingkatan atas, manajer dan lain sebagainya, pihak manajemen mampu dipahami dan juga dilaksanakan dengan mumpuni oleh para tenaga kerjanya. Atau mungkin dari kita sendiri, Bapak Ibu, saat kita merencanakan sebuah strategi terobosan-terobosan baru, itu juga kita membayangkan bagaimana cara untuk mewujudkan strategi yang sudah kita susun. Nah, pada alternatif yang kedua, roulette, eh, ini dalam bahasa Prancis yang jika diartikan seperti roda kecil. Nah, di sini menandai adanya sebuah situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh perusahaan atau bidang usaha atau mungkin sebuah organisasi yang sedang kita geluti, Bapak Ibu. Di sini adanya hasil di mana temuan kurang baik akan kita alami. Akan tetapi hasil yang didapat tidaklah terlalu
mengecewakan karena pada dasarnya pihak manajemen perusahaan ternyata mampu mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik yang disertai dengan berbagai penyesuaian. Maka dari itu, adanya penekanan di mana eh, pengimplementasian sebuah strategi seperti yang sudah kita diskusikan beberapa pertemuan lalu, Bapak Ibu, adanya dua prinsip yaitu disiplin dan fleksibilitas. Oke, yang ketiga ya, di sini ada alternatif trouble. Nah, trouble berarti adanya sebuah masalah yang terjadi. Nah, di mana situasi ini, Bapak Ibu, menandai adanya sebuah strategi perusahaan yang sebenarnya itu diformulasikannya dengan baik, tetapi pada saat pengimplementasiannya, strategi tersebut ternyata kurang optimal atau bahkan kacau saat diimplementasikan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, eh, terjadilah trouble yang disebabkan karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikan dengan baik apa yang sudah direncanakan. Jadi rencananya baik, tetapi pengimplementasiannya yang kurang tepat. Nah, di sini berbeda dengan alternatif terakhir, failure. Ya. Di sini adalah kegagalan, di mana hasil yang diterima oleh perusahaan atau bisnis yang kita jalankan, Bapak Ibu, ternyata mengalami hasil yang tidak diinginkan atau bahkan bisa mencapai titik yang dimana kita mencapai hasil paling buruk oleh perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Hal ini terjadi karena biasanya strategi perusahaan memang diformulasikan dengan tidak baik di awal. Entah itu terburu-buru atau mungkin kurangnya analisa dalam penyusunan strategi di awal atau mungkin karena pengalaman yang belum mumpuni ketika pembuatan strategi sehingga biasanya tidak terdeteksi apabila adanya kejadian-kejadian tak terduga dan pilihan-pilihan rencana lain yang ketika diimplementasikan tidak sesuai dengan apa yang diformulasikan. Nah, di sini selanjutnya kita coba untuk menganalisis implementasi strategi. Mengapa kok bisa implementasi strategi ini bisa baik, bisa buruk? Kemudian mengapa saat adanya formulasi yang baik, ternyata implementasinya bisa tidak sesuai, atau mungkin saat formulasi sudah kita rencanakan dengan matang, tetapi saat implementasi ada beberapa kendala yang tidak kita duga sebelumnya, sehingga implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu perlu kita analisa terlebih dahulu bagaimana pengimplementasian strategi yang bisa kita terapkan sehingga kita meminimalisir implementasi yang buruk itu bisa terjadi. Nah, pada kali ini Bapak Ibu kita coba untuk melakukan analisa implementasi strategi dengan baik dengan menggunakan suatu model. Nah, di sini tentang tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan sebelum satu strategi tersebut diimplementasikan. Oke. Nah, di sini pada gambar Bapak Ibu sudah ada kerangka berpikir yang di sini diawali dari menganalisis perubahan. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu kita juga bisa pahami bersama. Sebelum strategi diimplementasikan dan dievaluasi, maka kita akan melewati kita akan melewati proses yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu menganalisis perubahan, analisis struktur organisasi, analisis terhadap budaya perusahaan, dan juga analisis tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Oke, pada analisis perubahan kali ini kita berfokus pada bagaimana perubahan-perubahan yang
ada di sekitar lingkungan perusahaan atau lingkungan bisnis yang kita jalankan, mampu kita baca dengan kepekaan kita yang dengan hal tersebut kita memiliki sebuah tujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan yang harus eh, mengalami penyesuaian. Perusahaan yang kita jalankan itu seberapa besar harus adanya perubahan mengikuti dengan eh, pengembangan-pengembangan inovasi atau yang hal-hal yang terjadi, pergeseran yang terjadi yang ada di lingkungan sekitarnya, agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya sesuai dengan segmentasi pasar yang ditetapkan dan target yang ingin disasar. Maka dari itu, Bapak Ibu, di sini perubahan yang dianalisis dalam tahap ini, tahap menganalisis perubahan, dipandang sebagai sebuah proses perubahan mulai dari yang sangat sederhana seperti tidak adanya variasi dalam strategi yang dijalankan sebelumnya, atau mungkin eh, ada beberapa perubahan yang sangat kompleks dari misi organisasi yang tidak dijalankan oleh setiap eh, apa ya, yang pihak yang terkait ya dalam perusahaan tersebut. Jadi biasanya ada perbedaan persepsi saat pengimplementasian sebuah misi atau mungkin pemahaman dari tujuan sehingga kegiatan aktivitas operasional yang dijalankan mempunyai target dan kapasitas yang berbeda-beda. Maka dari itu yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, di sini kita perlu mempertanyakan kembali esensi perusahaan atau organisasi itu seperti apa. Sehingga biasanya dalam menganalisis perubahan, kita lebih berfokus pada penganalisisan bagaimana kemampuan internal dari sebuah perusahaan untuk mampu bekerja dengan eh, persepsi yang sama. Sehingga setiap tahun atau mungkin dengan waktu-waktu yang berkala, ada ada kalanya setiap perusahaan atau bisnis tersebut mengadakan kegiatan internal untuk menyamakan persepsi kembali, kemudian menyamakan rasa, menyamakan tujuan dan target, entah itu dalam kegiatan formal maupun informal, gitu. Biasanya ada gathering atau mungkin ada kegiatan-kegiatan training dan development yang lain. Nah, pada analisa perubahan ini Bapak Ibu, nah, di sini kita juga fokuskan pada bagaimana cara kita untuk membaca akibat dari formulasi yang kita terapkan dari kemungkinan perubahan-perubahan yang ada.